telah hadir di tempat Buya Haji Amir Shah Tambunan, sekaligus Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Bapak Dr. Haji Umar Hakim, Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Bapak Haji Ahyuddin, Ketua Dewan Pembina ACT, sekaligus Ketua Dewan Pembina Global Wakaf, Bapak Ibnu Hajar, hadirin dai serta Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Untuk mulai acara, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Untuk susunan acara, pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Akbar Kurniawan. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan doa dan seremoni. Masuklah kita pada acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Akbar Kurniawan. Kepada Ustadz Akbar Kurniawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Semoga kita yang mendengarkan dan yang membaca mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita masuki acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Masuklah kita pada acara selanjutnya. Sambutan yang pertama pada Bapak Haji Ahyudin, Ketua Dewan Pembina ACT dan Ketua Dewan Pembina Global Wakaf. Kami persilakan untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Kiai Haji Dr. Ahmad Ishaq Tambunan. Beliau adalah Sekjen Majelis Ulama Indonesia. Yang sama-sama kita hormati Dr. Luqman Hakim, Mama Ajengan, Wakil Ketua dari Majelis Ulama Indonesia, Barakallahu fikum, yang sama-sama kita banggakan, kita hormati, kita sayangi ulama muda kita, Kiai Haji Fadil Nabis, Barakallahu fikum Ustaz, dan saudara saya Mas Ibnu Hajar, Presiden ACT, Aksi Cipatangga. Hadirin sekalian, para ulama, hadirin hadirat, wabil khusus juga para media, awak media yang hadir saat ini.
di tempat ini. Moga-moga pertemuan ini, pertemuan yang Allah berkahi, pertemuan yang akan membawa kemaslahatan yang besar untuk kita semuanya, terkhusus untuk bangsa dan negara kita tercinta ini, dan secara umum ya untuk semua manusia di pentas peradaban ini, begitu. Ya, hadir juga bersama kita salah seorang ketua MUI, ulama kita, Kiai Sodikun. Ya. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan menyampaikan sesuatu yang insya Allah kami yakini sangat penting, bermanfaat untuk dilakukan. Ya. Gerakan Nasional Sejahterakan Dai Indonesia. Kiai Lukman, rasa-rasanya judul dan tema ini mungkin substansinya sama, tetapi yang persis sama dengan ini. Ya, kali inilah kita ya bersama Allah Subhanahu wa taala ya dalam rangka menyambut rahmat yang besar, kita luncurkan gerakan nasional sejahterakan dai Indonesia. Narasi gerakan nasional sejahterakan dai Indonesia seolah-olah ini narasi langit, narasi Allah Subhanahu wa taala. Dan memang begitulah seharusnya. Bagaimana ya umat ini secara khusus, bangsa ini secara umum harus memposisikan secara tepat dan benar ya terhormat para dai ini. Ya. Indonesia ini hingga saat ini harus diyakini dan diakui merupakan karya para dai Indonesia ini. Gerakan Nasional Sejahterakan Dai Indonesia ini akan dilanjutkan dengan kurang lebih 5 gerakan nasional lainnya. Kiai Lukman sudah dibincang dengan tim pimpinan MUI sebelumnya, wabil khusus dengan Bapak Sekjen MUI, bahwa setelah kita luncurkan gerakan nasional sejahterakan dai Indonesia, menyusul Kiai Lukman, kita luncurkan gerakan nasional wakaf UMKM, insya Allah. Berikutnya kita juga luncurkan gerakan nasional layanan kesehatan masyarakat. Berikutnya insya Allah akan kita luncurkan gerakan nasional wakaf ternak produktif berbasis pesantren. Insya Allah. Dan terakhir kita akan luncurkan lagi gerakan nasional, ya, gerakan nasional wakaf sawah produktif. Ini semuanya moga-moga bukan sekedar menggelegar sebagai narasi, sebab kita semuanya paham bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan kita yang hanya bernarasi tetapi tidak beraksi. Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan kita yang hanya berkata-kata tetapi tidak berkarya. Gerakan-gerakan ini yang berlabel level nasional, yang konten aktivitasnya berkesesuaian dengan aktual permasalahan
masyarakat bangsa saat ini. Insya Allah ini kita yakini bagian dari rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kiai Holil pernah saya dengar ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah itu wabah?" Rasulullah menjawab, "Wahai Aisyah, sesungguhnya wabah itu sesungguhnya adalah rahmat Allah yang besar buat orang-orang beriman, bagi orang-orang yang beriman." Nah, saat ini termasuk bangsa tercinta ini, salah satu bangsa besar di dunia ini dengan umat Islam dominan di negeri ini, kita masih dalam suasana ya COVID-19, masih dalam deraan wabah, musibah, pandemi ya. Oleh karena itu, jawaban Nabi terhadap Aisyah tadi itu harus kita sadari, harus kita jadikan energi bahwa sesungguhnya wabah atau musibah itu adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Rahmat yang besar itu tidak mungkin begitu saja didapatkan tanpa karya-karya besar umat Islam yang harus dihadirkan. Tidak bisa dengan fasib, ya rahmat itu datang, enggak mungkin. Allah Subhanahu wa taala ingin ya momentum pandemi ini, momentum musibah ini, momentum wabah ini menjadi momentum terbaik bagi orang-orang beriman untuk bangkit membangun karya kehidupan, menjadi subjek kehidupan, menghadirkan maslahat yang besar. Kayak Lukman, mohon maaf, saya kira tidak banyak yang bisa kita katakan besarnya perasaan-perasaan ini tidak akan pernah sesuai dengan, tidak akan pernah bisa diimbangi oleh kemampuan kita berkata-kata. Masya Allah ya. Setiap saatnya di momentum musibah saat ini teman-teman sekalian, kita semestinya lebih intens melakukan muhasabah. Sudahkah kita menjadi rahmat? Sudahkah secara pribadi, sudahkah kita sudah menjadi rahmat buat orang lain? Sudahkah kita umat Islam menjadi rahmat buat bangsa ini? Kang begitu. Coba, sudahkah kita saat ini, pada saat Allah menghadirkan momentum terbaik dengan rahmatnya yang besar tadi, sudahkah umat ini menjadi rahmat yang besar bagi bangsa ini? Kalau dengan musibah yang nyaris sudah 2 tahun berjalan, umat tidak tampil ya, menjadi subjek perbaikan, menjadi rahmat yang besar buat bangsa ini, kita khawatir Allah Subhanahu wa taala enggak suka dengan kita, benci dengan kita. Kenapa momentum musibah wabah ini tidak engkau gunakan menjadi sebuah momentum untuk menghadirkan karya-karya terbaik, hingga kehadiran umat Islam yang dominan di negeri ini menjadi rahmat yang dominan, menjadi rahmat yang besar. Bukankah begitu yang menjadi misi kenabian Rasulullah SAW, menjadi rahmat lil alamin, dan kita semua adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kolaborasi antara elemen umat, grassroots di bawah, dengan MUI, Majelis Ulama Indonesia, organ struktural ulama, ya, terjadinya kolaborasi ini juga merupakan sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi
kolaborasi ini tentu saja butuh konten, tidak sekedar narasi entertain. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala pasti setiap saat ya menyaksikan dan melihat seperti apa kita layak untuk dijadikan ya andalan ya sebagai rahmat tengah-tengah bangsa ini. Oleh karena itu berbagai program yang sudah dan akan dilakukan ini kita pahami sebagai cara umat dan ulama Indonesia menyambut rahmat Allah yang besar itu hingga pada akhirnya umat Islam ini sukses diuji dengan Allah dengan nilai terbaiknya. Menjadi rahmatan lil alamin, secara khusus menjadi rahmat bagi bangsa ini. Adapun ya, program-program konkret yang bisa disampaikan melalui gerakan nasional sejahterakan dai Indonesia itu apa? Ya, Lukman, ini insya Allah program yang akan berlangsung selamanya. Kita harus sadar sesadar-sadarnya. Dan ini bagian wa'yul iman ini, wa'yul amal ini. Kesadaran iman, kesadaran amal ini. Rahmat dari Allah. Betapa dai yang jumlahnya tidak sedikit di tanah air ini adalah ya kan, sekumpulan hamba-hamba Allah yang terbaik. Mereka selamanya adalah energi iman, energi kebaikan, energi perbaikan. Aset bangsa dan bahkan aset peradaban. Apa jadinya bangsa ini tanpa dai? Apa jadinya peradaban ini tanpa dai? Sehingga memuliakan dai dengan apapun yang bisa kita lakukan. Itu semakna, sebanding dengan kita memuliakan Rasulullah SAW. Dai itu ulama, warasatul anbiya. Di tengah-tengah kita enggak ada lagi nabi. Yang ada adalah pewaris nabi. Pewaris nabi itu adalah para dai, para ulama. Menyelamatkan ulama, membantu ulama. Ya. Berarti menyelamatkan manusia, menyelamatkan umat, menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan peradaban begitu. Ya. Oleh karena itu dengan penuh keyakinan dan semangat semata karena Allah Subhanahu wa taala, kami menyeru kepada segenap lapisan umat Islam di tanah air. Ya, mari doakan, mari dukung gerakan nasional sejahterakan dai Indonesia ini hingga dai di Indonesia menjadi pelopor, penggerak hingga umat dan bangsa ini menjadi rahmat bagi bangsa ini. Bangsa ini jadi bangsa yang terhormat, bangsa yang berharga, bangsa yang besar, bangsa yang punya andil kebajikan, bukan hanya untuk bangsanya sendiri, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain bahkan di seluruh dunia ini. Ya, ingat setiap umat Islam adalah rahmatan lil alamin. Dan menjadikan setiap umat Islam menjadi rahmat itu karya para dai. Dengan penuh keyakinan insya Allah ada 5 program untuk gerakan nasional sejahterakan dai Indonesia. Yang pertama, ACT beserta gerakan lembaga-lembaga global wakaf dan lain-lainnya. Tahap awal ini insya Allah akan mensupport biaya operasional dakwah untuk 1000 dai. 1000 dai yang dibawahi oleh Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia membawa 96 ormas. Ibarat ini holdingnya para ulama teman-teman MUI ini. Di bawahnya mungkin ribuan lembaga-lembaga umat. Apakah cuma 1000? Tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyaksikan keikhlasan dan amal ini betul dilakukan, mudah bagi Allah untuk menambahi rezeki ini. Tahap awal, la haula wala quwata illa billah, la raziq illallah. Ya. ACT
bersama Global Wakaf dan MUI akan memberikan biaya operasional dakwah 1 juta rupiah per bulan untuk 1.000 dai tahap awal, dan sudah dimulai sejak hari ini teman-teman. Jangan pernah berharap, jangan pernah kejadian. Mana ada dai tangan di bawah? Enggak ada. Dai itu di antara hamba Allah yang suci, tidak mungkin dengan lelahnya berdakwah tanpa imbalan dari manusia, tanpa sempat mencari nafkah untuk keluarga. Itu yang menyebabkan betapa pentingnya umat ini memberi perhatian kepada dai. Selain dana operasional dakwah tahap awal untuk 1.000 dai di bawah MUI ini, berikutnya adalah kami juga akan menyiapkan bantuan pangan lagi-lagi untuk 1.000 dai terlebih dahulu. Jadi otomatis setiap dai yang mendapatkan dana operasional dari infak masyarakat teman-teman, 1 juta rupiah per dai juga akan mendapatkan bantuan pangan, terutama pangannya 2 yang sudah kami miliki melalui lumbung beras wakaf, yaitu beras wakaf, yang kedua air minum wakaf melalui lumbung air wakaf. Kami memiliki sejumlah pabrik beras kayak Lukman dengan dana wakaf. Kami juga memiliki pabrik air minum wakaf. Per 10 September genap kami distribusikan 15 juta botol air minum wakaf ini. Yang ketiga yang bisa didedikasikan kepada dai Indonesia itu adalah moga-moga kayak Lukman, Abuya Amir Shah Tambunan, yang amat kita hormati, kayak Holil, doakan kami. Kami ini orang lapangan sebenarnya, tidak banyak bisa bicara di forum-forum seperti ini. Kalau narasi lapangan wajar saja, saya orang lapangan, saya komandan para relawan kemanusiaan saya bersemangat sekali membuatkan gerakan wakaf rumah untuk para dai. Semoga Allah kabulkan ini. Rasa-rasanya bertemu Rasulullah SAW itu nanti bangga. Karena kami di antara hamba Allah yang bukan ulama, bukan dai, tapi memuliakan dai dan para ulama. Dan yang berikutnya adalah insya Allah yang keempat, kami akan berusaha, mohon didoakan, agar kiranya kami bisa menyiapkan motor atau kendaraan wakaf untuk para dai. Ingat, dai ini lebih dominan ada di desa-desa. Dan di desa-desa dai kelihatan paling letih bekerja, paling miskin juga. Kita ingin menggerakkan program motor wakaf untuk kendaraan dakwah para dai. Dan yang terakhir, yang kelima, insya Allah, sebagaimana sudah menjadi pengalaman lembaga kami, Kiai Lukman, kami insya Allah sedang menyiapkan konsep program untuk pemberdayaan ekonomi dai dalam bentuk modal wakaf usaha dai Indonesia. Moga-moga ini semuanya Allah mudahkan. Ujian saya yang berkata-kata ini paling malu saya. Sebab Allah Maha menatap hati kita. Ya. Allah menyaksikan apa yang saya sampaikan ini. Buat saya, kata-kata ini surga atau nerakanya buat saya. Ya, pengalaman 17 tahun memimpin lembaga, didukung oleh hampir 3 juta umat yang menjadi donors buat lembaga ini. Lebih dari 670.000 relawan keumatan kemanusiaan, bekerja di hampir 69 negara dan membantu tidak kurang per tahunnya 20 juta umat. Moga-moga narasi yang disampaikan ini, ya Allah, apa yang sebutan tadi itu menjadi modal
besar harapan kami, gerakan nasional sejahterakan dai Indonesia ini, ya pada akhirnya akan mewujudkan, ya kan, betapa dai bersama umat ini menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi bangsa ini, juga menjadi rahmat bagi sekalian alam. Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada khilaf, ada salah, ya semata-mata itu datang dari pribadi saya. Jika ada kebajikan, ada spirit, ada ruh yang bergetar, insya Allah itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Ahyudin, Ketua Dewan Pembina ACT dan Ketua Dewan Pembina Global Wakaf. Telah hadir juga di tengah-tengah kita 7 ustadzah penerima manfaat dari Gerakan Nasional Sejahterakan Dai Indonesia. Juga telah hadir di tengah kita Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Dr. K. Haji Sodikun. Ada dari Presiden ACT Bapak Ibnu Hajar, dari Ketua Dewan Pimpinan MUI K. Holil Nafis. Selanjutnya sambutan dari Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia kepada Bapak K. Haji M. Holil Nafis LCMA PSD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, wabil khusus Buya Sekjen Dr. Amir Syah Tambunan, yang seharusnya beliau yang nyambut, karena saya datang terlambat maka ini hukuman buat saya katanya. Jadi gara-gara datangnya terlambat, padahal terlambatnya saya itu karena tadi harus matur ke Ketua Umum. Jadi pada kesempatan kali ini Ketua Umum hadir di MUI, tapi beliau tidak bisa naik ke lantai 4 karena ada sedikit ketidakenakan perut. Jadi tidak bisa bersama-sama di sini, jadi beliau istirahat di lantai 2. Jadi beliau seharusnya hadir di tempat ini. Makanya Buya Amir Syah Tambunan mewakili pimpinan MUI, Mamah Ajengan Lukmanul Hakim, ini salah satu ketua yang membidangi ekonomi, Kiai Sodikun yang membidangi kesehatan dan kebudayaan juga di MUI, saya Khalil Nafis, ketua membidangi dakwah dan ukhuwah, mewakili pimpinan Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang kami hormati, Pak Ahyudin yang hadir kesempatan ini, Pak Ibnu Hajar yang hadir pada kesempatan ini, dan teman-teman ACT yang hadir pada kesempatan kali ini, asatidz yang diundang untuk menerima ya simbolis ya untuk bagaimana perhatian dari MUI dan ACT. Tentunya saya karena diminta untuk mewakili di MUI, pertama mengucapkan terima kasih atas kerjasama ACT yang sudah dibangun dengan MUI secara formal melalui MOU, dan MOU dipraktekkan di dalam bentuk nyata berupa action kepada masyarakat. Tentu ketika mengambil segmen pada da'i, inilah langkah yang paling baik. Jadi ketika Allah menyebutkan waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan, itu sebenarnya di saat itu juga kita sudah membersamai mereka. Jadi kalau saya nyebutkan ini adalah
dana kehormatan bagi para dai. Dana kehormatan. Saya ingin menyampaikan beberapa waktu lalu ketika Prof. Muhajir Effendi ke MUI, Pak Lukman Hakim menyampaikan tentang bagaimana memberikan bantuan kepada para dai di Cibir. Wah, MUI minta bantuan, di tengah-tengah orang membantu, wah MUI, wah macam-macam lah, sementara ormas lain membantu, kira-kira begitu. Kami ingin menyampaikan bukan MUI yang minta bantuan, ya, meskipun kami bukan digaji di MUI tapi mengabdi, karena nggak ada gajinya pengurus MUI. Nah, kami yang minta, bukan MUI, tapi kami memikirkan para dai. Kami memikir para dai itu Bapak Ibu sekalian, kami menyaksikan langsung bahwa mereka juga banyak yang terkena dampak, yang nggak punya gas untuk masak, mungkin nggak punya beras juga. Tapi ketika berangkat keluar ngajar itu kayak orang banyak duitnya, pakai parfum bersih, tapi di rumah belum tentu ada beras, belum tentu ada gas. Karena apa? Mereka menjaga iffah. Falyasta'fif, menjaga kehormatan sebagai dai ilallah. Oleh karena itu saya berterima kasih kepada ACT ketika ACT bersama dengan MUI memikirkan mereka. Mereka nggak bakalan minta, tapi kita yang harus ngasih. Mereka tidak akan menampakkan kekurangan, tapi kita harus mengerti bahwa mereka kurang. Oleh karena itu kami minta jangan hanya persoalan dampak ekonomi kepada orang-orang yang jualan, tetapi guru ngaji, guru privat, imam rawatib yang mereka hidupnya dari situ banyak. Mereka minta enggak, tapi kita yang ingin mengetuk hatinya para agniya, mengetuk hatinya orang yang mampu, termasuk mampu memikirkan bagaimana kita bisa menggalang dana untuk pada mereka. Itulah yang kita lakukan bersama dengan Majelis Ulama Indonesia dan ACT. Kita mikirkan mereka, ya. Mereka sehari semalam itu mikirin umat. Mereka tadi juga ada bukan hanya uang kehormatan bulanan, itu hanya sementara. Kita bisa tingkatkan ke rumahnya, kita bisa tingkatkan dengan mungkin kendaraannya. Yang mereka itu, saya menyaksikan betul orang 25 tahun itu ngerawat masjid, menjadi muadzin, jadi imam rawatib. Mereka sampai sekarang udah umur sampai 55 tahun belum punya rumah. Banyak kita menyaksikan itu. Seperti kita kemarin ngelihat di Banten, sebulan dibayar 50.000, kira-kira makan apa Bapak Ibu sekalian, kecuali karena pertolongan Allah. Itulah yang kita ingin ketuk hati kita semua yang punya kemampuan, ayo berbagi. Dan ternyata ada ACT yang bisa mendistribusikan ini kepada orang-orang yang membutuhkan, dan bisa ada fasilitas tanpa harus ketemu, orang bisa menyumbang. MUI, bukan MUI yang mengumpulkan, MUI mendorong kebaikan ini biar bisa menyebar, bukan hanya di pusat nanti. Saya berharap provinsi juga begitu, kabupaten kota juga begitu. Jangan sampai ada ustadz, ada kiai yang minta karena betul-betul kekurangan di rumahnya. Tapi sebelum mereka itu jebol iffahnya, kita hormati mereka itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, peluncuran hari ini adalah bukan bentuk riya, bukan. Tetapi kebaikan itu perlu disiarkan, ini bagian dari dakwah. Kolaborasi kami, MUI menyampaikan tausiah-tausiahnya, ini tidak bisa hanya cukup diceramain kalau orang lapar. Nggak bisa orang tuh dinasehatin kalau berkekurangan. Nggak bisa orang dinasehatin kalau udah dikejar-kejar ojol. Ya, apa? Pinjol. Pinjol yang bikin benjol itu. Ya, karena ada orang ya pinjol itu Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang lifestyle, hanya beli ketika ngutang, mungkin juga main-main, tapi yang banyak adalah benar-benar orang butuh. Saya berharap nanti juga ACT bisa mikirkan ini by system. Bagaimana melakukan verifikasi orang yang sangat butuh benar, kemudian kita berikan secara online. Ya memang orang itu terdesak mungkin sampai mereka putus asa hidupnya, ini harus kita bantu. Karena sekarang sudah ada online, bisa nggak kita bikin bantuan online juga sebagaimana orang menyumbang online. Tapi diverifikasi, jangan sampai salah sasaran. Ini penting, agar mereka juga tidak terjerat oleh riba-riba itu. Saya ingat Pak Wahyudin kita mengatakan, Pak, yang bisa yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, itu ayatnya.
Yai Amir Shah bisa nyampaikan, Pak Sodikin bisa nyampaikan, tapi merealisasikan ini butuh teman-teman di ACT. Membutuhkan teman-teman di dompet duafa, membutuhkan teman-teman di lembaga amil zakat, membutuhkan teman-teman yang bekerja di filantropi untuk menyebarkan la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Ini butuh. Jadi harus ada yang realisasinya. Jadi dakwah bil halnya penting, sehingga ketika diajak sholat berjamaah, ketika diajak pengajian, mereka merasa berjamaah bukan hanya sholatnya, tapi berjamaah pengajiannya, berjamaah juga ekonominya, berjamaah juga bisnisnya. Itu yang kita ingin lakukan, dakwah bil qaul dan juga dakwah bil hal. Mudah-mudahan niat baik kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala dirahmati, diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keamanahan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, amanah di dalam mengemban ilmu, amanah kesehatan yang Allah berikan pada kita, amanah kesempatan yang Allah berikan kepada kita, dan kita pasti kalau membantu orang lain Allah akan membantu kita. Kalau kita memikirkan orang lain, diri kita dan keluarga kita, sudah Allah yang menolongnya. Jadi tidak ada orang menolong orang lain menjadi sempit hidupnya, tidak ada. Karena Allah yang sudah menjamin kehidupan orang yang menolong orang lain itu. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Haji Khairul Nafis LCMA PhD, Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya, marilah kita membacakan doa yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Sodikun MSI, Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Kepada Dr. Kiai Haji Sodikun, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Baik, mari kita sama-sama berdoa berharap kepada Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita ini akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengawali dengan umul kitab ala hadiniyah wa ala kulliyatin salihatin wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syahrul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Azim ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Hafiz ya Nasir ya Latif. Allahumma inna nas'aluka alfa quwwatin wa rahmatin wa barakatin wa ni'matin wa rizkin wa salamatin wa shifa'in wa sa'adatin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada sore hari ini kami berhimpun di hadapan-Mu ya Rabb dalam acara yang sangat penting dan strategis bagi keumatan kebangsaan, gerakan nasional sejahterakan da'i Indonesia sebagai manifestasi kecintaan kami kepadamu ya Allah, kecintaan kepada Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bermohon berharap kepadamu ya Allah, kiranya apa yang kami lakukan akan mendapatkan curahan kebaikan, kebajikan dan kemaslahatan bagi seluruh bangsa Indonesia, terkhusus teristimewa da'i-da'i Indonesia yang telah berkiprah mengislamkan tanah air tercinta Indonesia. Curahkan kepada mereka ya Allah yang mempunyai inisiatif yang sangat penting dan strategis ini, ACT dan Global Wakaf, mendapatkan curahan rahmat berkah darimu ya Allah. Dan kiranya apa yang kami lakukan pada siang hari ini, sore hari ini akan mendapatkan itu kecintaanmu sebagaimana kami mencintai saudara-saudara kami, para da'i-da'i kami. Kami bermohon kepadamu ya Allah,
Ampuni segala salah dan alpa dosa kami, salah dan alpa kedua orang tua kami, para pemimpin kami dan sahabat-sahabat kami, berat dan siksamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya penyerahan secara simbolis. Kami mohon untuk berkenan supaya Bapak Haji Ahyuddin, Ketua dan Pembina ACT dan Ketua dan Pembina Global Wakaf, Buya Amir Shah Tambunan MA, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Bapak Dr. Haji Lukmanul Hakim MSI, Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Holil Nafis LCMA, Ketua dan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Sodikun, Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Bapak Ibnu Hajar, Presiden ACT. Kami persilakan pada Dai Ustadzah Ustadz Hairul Anam, Ustadz Tommy Hidayat, Ustadz Ahmad Haikal, Ustadz Mahfuz, Ustadz Daniel Fahri, Ustadzah Khadijah, Ustadzah Nabila Senjaya. Kepada Ustadz, Ustadzah dimohon untuk berdiri menerima penyerahan secara simbolis Gerakan Nasional Sejahterakan Dai Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai Gerakan Nasional Sejahterakan Dai Indonesia. Muliakan Dai. Yang pertama, selanjutnya Sekjen MUI Buya Haji Amir Shah Tambunan untuk menyerahkan secara simbolis selanjutnya Bapak Lukmanul Hakim MSI, Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia untuk menyerahkan secara simbolis. Selanjutnya Kiai Haji Sodikun atau Kiai Holil Nafis LCMI, Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, berkenan memberikan secara simbolis. Selanjutnya, Bapak Kiai Haji Sodikun, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, berkenan menyerahkan secara simbolis bantuan Gerakan Nasional Sejahterakan Dai Indonesia. Selanjutnya kepada Bapak Ibnu Hajar, Presiden ACT, untuk menyerahkan secara simbolis. Sesi foto penerima
Alhamdulillah, berakhir sudah acara peluncuran Gerakan Nasional Sejahterakan Dai Indonesia dengan dimulainya penyerahan secara simbolis bantuan untuk Dai Indonesia. Mari kita mendoakan semoga gerakan ini terus berjalan dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya Hairul Azmi sebagai MC mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, jagalah dia siang dan malam. Ampuni semua dosa dan sayangi ia. Ya Rob, lindungi dia dari bala. Karena dia bantu sembuhkan kami dari COVID. Wahai yang Maha Kaya, makmurkan dia sebagaimana dia kenyangkan kami di masa pandemi ini. Berkahi usianya, jadikan dia ahlul jannah. Amin. Sungguh, hari-hari para dermawan senantiasa dikawal sejuta doa para penerima uluran kasih Anda. Terima kasih dermawan, karenamu ACT bisa berbagi kebaikan pada sesama.